Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Sebelum ibu memulai pelajaran, ibu absen satu persatu dulu ya. Intan, Hadirah. Mila, Hadirah. Aska, Hadirah. Fitri. Ya, alhamdulillah semuanya berangkat. Oh ya, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah bareng-bareng. Bismillahirrohmanirrohim. Ya. Sekarang pelajaran apa ya? Akidah, akhlak, tentang rukun iman yang keenam. Apa? Rukun iman yang keenam. Kodo dan koda. Iman kepada kodo dan koda. Ya, iman kepada kodo dan kodar merupakan salah satu rukun iman yang harus kita percayai ya. Di sini ibu akan menjelaskan tiga rangkaian pengertian, macam-macam takdir dan tujuan. Sekarang kita menuju ke pengertian. Apa sih itu pengertian kodo dan kodar? Takdir. Iman kepada kodo dan kodar. Umat Islam mengenal iman kepada kodo dan kodar merupakan rukun iman yang keenam yang harus kita percayai. Yang pertama itu kodo. Kodo itu merupakan keputusan atau ketetapan Allah yang bersifat azali. Ada yang tahu azali itu apa? Zaman sebelum Allah menciptakan makhluknya, itu sudah ditentukan ketetapan yang dinamakan kodo atau sudah tertulis dan tidak dapat diganggu gugat. Contohnya apa? Ya, jodoh, itu contohnya jodoh, salah satu jodoh. Kita itu tidak mungkin tahu kapan kita lahir, siapa jodoh kita akan mati dalam keadaan dan kapan dimananya itu kita tidak akan pernah tahu. Itu hanya Allah yang tahu. Itu kodo, tidak akan pernah kita tahu waktunya, tapi pasti akan datang masanya. Yang kedua itu kodar. Kodar itu keputusan Allah yang telah terjadi kepada manusia berdasarkan ketetapan dan usaha serta doa yang dilakukan oleh orang tersebut. Kodar itu bisa dirubah, tidak seperti kodo. Kodo itu kan udah ditetapkan, tapi kalau misalnya kodar itu udah ditetapkan tapi bisa kita rubah. Misalnya tentang rezeki seseorang, kalau misalnya orang tersebut miskin tapi dia berusaha untuk bekerja keras, dia akan kaya gitu. Nah, jadi udah tahu ya perbedaannya. Kodo itu yang tak bisa dirubah, dan kodar itu bisa dirubah dengan ikhtiar dan doa yang dilakukan. Itu dapat kita lihat dalam surat Al-Hadid. Coba ada yang bisa bacakan surat Al-Hadid? Saya pun. Ya, coba dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Ya, artinya setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab, yaitu Lauh Mahfuz, sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Nah, itu sudah itu kodo dan kodar itu dapat disimpulkan juga ketetapan baik dan buruk untuk kita, tapi bisa dirubah oleh Allah dengan usaha dan ikhtiar. Kemudian takdir dibagi menjadi dua. Yang pertama takdir mubrom ya. Takdir mubrom itu berarti terkunci takdir yang sudah pasti dan tidak dapat dirubah. Seperti tadi kodo ya, lahir, ajal, jenis kelamin. Coba ayat tentang takdir mubrom surat Yunus ayat 49. Coba ada yang bisa dibacakan? Ya, Mbak Intan. Bismillahirrahmanirrahim. La amliku li nafsi darran wa la naf'an illa ma syaa Allah. Likulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, itu ayat surat Yunus ayat 49 yang pada intinya kalau misalnya datang ajal seseorang itu tidak bisa kita percepat atau tidak bisa kita perlambat. Yang kedua, takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq yaitu takdir yang masih digantungkan atau masih ada kemungkinan untuk diubah, seperti rezeki atau kekayaan, kepandaian dan kesehatan. Misalnya seseorang bekerja, berdoa dan berusaha untuk meraih kekayaan, maka Allah akan berikan
hasil dan usahanya, begitupun dengan kepandaian dan Kesehatan. Allah berfirman dalam surat Ar-Rud ayat 11. Coba Mbak Aska coba dibacain. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi wa yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Ya, artinya itu Allah itu tidak akan mengubah suatu kaum jika kaum tersebut tidak berusaha untuk mengubahnya. Misal orang bodoh, kalau dia berusaha belajar dengan sungguh-sungguh, maka dia akan pintar. Yang kedua, tujuan dan fungsi iman kepada qada dan qadar. Yang pertama itu mendorong agar semangat berusaha. Jadi ketika kita tahu ada takdir Allah yang bisa kita rubah dengan ikhtiar dan usaha, kita itu akan semangat. Misalnya jodoh udah di tangan Allah, tapi kita pengen jodoh yang baik, kita berusaha menjadi baik agar jodoh kita juga Baik. meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Meningkatkan iman dan takwa kepada Allah itu dengan kita yakini iman kepada qada dan qadar, kita akan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Ya, menjadi orang yang optimis, itu misalnya kita bodoh, tapi kita optimis akan menjadi pintar dengan kita berusaha dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Jadi kita optimis, kita pasti akan pintar. Yang selanjutnya itu menjadi penyabar dan penuh tawakal. Umar pernah berkata, orang yang tawakal bukan hanya menyerahkan kepada Allah, tapi dia juga berusaha dengan semaksimal mungkin, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Itu. Yang selanjutnya menghindarkan dari sifat tercela. Sifat tercela di sini itu duka yang berlebihan. Misalnya ada kodok, orang yang terdekat kita meninggal. Kita itu yang mempercayai qada dan qadar itu sudah digariskan oleh Allah. Jadi kita tidak sedih berlebihan. Pasti semuanya akan diambil pada waktunya. Itu kita percaya kepada qada dan qadar. Yang selanjutnya hidup menjadi tenang. Jika kita percaya kepada qada dan qadar Allah, itu kita percaya Allah itu telah menjamin bahwa rezeki kita, kehidupan kita telah diatur dengan usaha dan ikhtiar yang kita lakukan. Ya, demikian dari Ibu. Semoga kalian paham apa yang Ibu sampaikan tadi dan bisa menerapkan iman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Ibu besok akan mengadakan kuis. Jadi tentang ini, iman kepada qada dan qadar. Jadi kalian harus belajar ya. Nanti Ibu tanya lagi dan jangan lupa belajar di rumah. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadami afan istifaan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi